Hello guys, nama gua Ray. Welcome back to my channel. Hari ini, gua akan ngebahas sebuah anime yang judulnya awalnya dengan A. Pasti lo mikir gua ngerekap anime ya? Lo, gua bukan salah satu narator yang biasanya nongol di Facebook gitu. Lo, bukan gua kok. Jangan salah paham ya. Nah, maksudnya ngebahas ini nih, ya anggap aja supaya lu pada mau nonton anime ini nih. Dibayar berapa lo buat ngebahas anime ini? Ya, enggak sih, gak dibayar. Tapi berharap aja gitu. Oke, langsung aja. Judul hari ini merupakan anime yang keluar pada 2014. Judulnya adalah Akame ga Kill. Ya, pasti kalian bilang, udah nonton. Kayak, udah anime lawas masih aja dibahas. Tapi slow. Di sini cuma bukan ngebahas gitu doang. Di sini ngebahas bukan cuma ceritanya, tapi perbedaan dari anime sama manga, grafiknya, dan ya mungkin itu doang. Oke, pertama langsung aja dari sinopsisnya. Singkatnya, ini seorang bocah yang ke kota terus jadi pembunuh. Kelar. Cepetan ya? Masih aja mau singkat. Lo mau gue ceritain sinopsisnya panjang kali lebar gitu? Ya udah dah. Jadi intinya, seorang bocah nih ya, namanya Tatsumi. Dia ke ibu kota buat nyari duit buat kampungnya yang miskin. Pas udah sampai ibu kota, semua apapun yang terjadi di situ, tiba-tiba dia jadi pembunuh aja. Apa? Kecepatan. Nah, kalau pengen baca sinopsisnya, lihat aja Google. Tapi yang intinya ya gue nggak mau ngebahas cuma sinopsisnya doang sih. Oke, langsung saja. Di anime list gue ngeliat kalau rating animenya sekitar 7.49. Ya kategori lumayan seru lah. Tapi orang goblok macam apa yang nilai ini anime begini banget ya? Kalau gue sih langsung gue kasih rating 8 kali ya. Mungkin ini efek endingnya kali ya. Beda sih sama manganya. Apa? Penasaran apa bedanya? Ya nantilah, sabar. Dari segi grafik animenya ya lumayan lah untuk hubungan anime 2014. Jika lo bandingin sama anime zaman now yang kayak anime kemarin tuh, ada yang protes sampai bilang, metodenya slideshow gitu. Tenang, anime ini lebih bagus daripada yang lo pikirkan. Kayak ngomong, udah tahu bang. Oke, siap. Lo pada keras kepala. Langsung aja ke intinya. Nah, untuk sini gue stopin dulu sampai sini. Bagi yang belum nonton animenya, ya stop setelah sini. Jangan lanjutin. Kasian. Nanti bilang, spoiler lu bang. Bangsat lu. Makanya gue stopin di sini. Tapi kalau kayak pengen lanjut, ya siap-siap aja spoiler. Gue bodo amatan. Oke. Kita ngomongin soal storyline-nya. Apa? Lo pada nggak tahu storyline? Cari di Google banyak lah. Mas gue jelasin. Menurut gue ya storyline-nya lumayan lah. Apalagi bagian dari manganya kan 78 chapter tuh. Jadi 24 episode, gila nggak tuh? Tanpa OVA lagi, bayangin. Ada kali OVA ya? Gak tau gue. Kayaknya nggak ada dah. Pokoknya intinya pemotongan ceritanya lumayan lah, tapi kayak nggak terlalu terasa banget pemotongannya. Tapi kalau lu pada baca manga duluan baru nonton animenya kayak mikir, ini kayaknya ada yang kurang dah. Kok mana nih anak gitu.
Untuk bagian situ nanti gue ngomongin di bagian perbedaan anime sama dan manganya. Nah, untuk bagian ini, bagian terakhir, perbedaan anime dan manga, ya untuk ngejelasin semua perbedaan itu panjang kali lebar, mungkin nggak cukup kali ya. Jadi kita singkat aja ya bagian penting-pentingnya ya. Pertama pas di scene bos. Oh, inget nggak yang kata scene pertarungan di gereja lah sebutannya ya. Yang kata itu kan kayak terlalu singkat banget gitu. Nggak ada pertarungan pisan, apalagi ngelawan SD. Nah, di sini nih sebenarnya yang kata pertarungan di Colosseum tuh, yang kata pertarungan pengen nyelamatin Tatsumi, sebenarnya pertarungan Susano versus SD itu di sini. Jadi kayak ditukar gitu. Kalau di animenya kayak SD kayak terlambat gitu, kayak pas datang, oh, tuh orang udah kebunuh, payah banget gitu. Tapi kalau di manganya dia nggak terlambat sama sekali, dia udah lama di situ. Terus habis itu untuk nasib si Main nih, si pacarnya Tatsumi, yang endingnya dia nembak Wisnu mati di animenya, ya kan? Sayang sekali di manganya masih hidup dia. Apa-apaan sayang sekali tuh. Tapi ya emosinya hancur total gitu gara-gara ngelawan si Jenderal Petir, lupa gua namanya. Kayak dia kan adu tembak meriam gitu kan, der gitu kayak ngadu kamehameha gitu. Jadi ya kayak semacam katanya sih penjelasan emosinya sih habis gitu, kayak apa sebutannya, pokoknya jadi kayak mirip koma lah tapi masih sadar gitu, kayak ngomong aja apa gua nama penyakitnya kata gua. Nah, terus habis itu setelah scene itu sebenarnya ada yang organisasi yang namanya Wild Hunt. Wild Hunt itu di anime sebenarnya ada sih, yang kata inget gak sih organisasi yang dipimpin oleh anaknya Perdana Menteri. Nah kan kalau di anime kan itu singkat banget tuh ya, cuma kayak dia doang yang kuat gitu. Tapi nggak, di manganya beda. Wild Hunt itu organisasi mirip kayak Jaeger. Anggotanya ya lumayan kuat lah, banyak pengguna tegunya. Nah, di sini nih perbedaannya. Pas di sini, lo tau kan anggota Jaeger yang namanya Ranto yang pakai sayap malaikat. Sayang sekali di pertarungan ini dia mati itu. Bisa dibilang lah. Tapi kan kalau di anime kan dia masih hidup sampai ending gitu kan. Tapi kalau di manga jadi mati, sayang sekali gitu aja. Nah, habis itu perbedaan selanjutnya di perbedaan di scene pertarungan Akame versus Kurome. Kalau di anime kan kayak Wave itu bagi yang lu nggak tahu, orang yang suka sama Kurome lah, lolicon payah dia itu. Nah kan dia ikut campur ya, kayak pengen berhentiin urusan mereka, tapi nggak bisa gitu. Akhirnya mereka pun saling bunuh-bunuhan dan Kurome pun mati. Tapi sayang sekali nih, di manga mereka bisa mereka lagi di Wave bisa untuk mengatasinya, bisa dia ngertiin pertarungannya, ya udah tuh damai berdua. Masa damai ya gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting Kurame masih hidup. Nah di ending nih, di akhirnya di perbedaan terakhir di bagian ending banyak yang berubah besar. Nah di sini kan kayak di anime Tatsumi evolusi jadi kayak nembus sayap gitu kan di bagian terakhirnya doang. Nah kalau di manganya kayak dia udah nembus sayap baru kayak bertarung gitu. Tapi ya intinya perbedaan besarnya kayak pas endingnya Tatsumi beneran jadi naga gitu di manganya. Di manganya ya, di animenya kan mati menahan tuh patung jatuh. Nah itu aja mungkin karena perbedaan endingnya, jadi kayak banyak karakter yang mati.
banyak sama kayak ketukar gitu, banyakan rata-rata. Seperti Kurome sama Wave masih hidup dan mereka hidup bahagia bersama entah di mana. Terus habis itu Tatsumi jadi naga, tapi akhirnya main pun tersadar gara-gara ngeliat Tatsumi, nggak tahu itu tersadar gimana. Plotnya keren. Terus habis itu ya udah deh, hidup bahagia selamanya selain Akame. Padahal judulnya Akame, kampret gitu. Nah, ini udah semuanya kali. Oh ya, gue lupa. Sebenarnya Akame itu perjalanannya masih ada. Ada ceritanya malah. Tapi judulnya bukan Akame. Judulnya Hinowa ga Yuku. Cari manganya di Google. Ada. Itu perjalanan Akame setelah kayak di negeri sebelah lah, mirip kayak Jepang waktu zaman perang. Mirip kayak gitu. Kalau mau baca aja, nanti gue kasih linknya kalau mau. Kalau mau. Walaupun bahasa Inggris tapi belajarlah. Mager baca lu pada. Nah, begitu saja penjelasan dari anime berikut yang namanya Akame ga Kill. Ditunggu aja minggu depan lagi, mungkin ada lagi ya yang titlenya dari B. Kalian boleh request judulnya, terserah di komentar boleh, di messenger boleh, atau di Facebook boleh. Terus link YouTube link Facebook udah gue taruh tuh di bawah. Tinggal PM aja kalau mau. Gue sebisa mungkin upload sekitar Rabu malam lah, jam 8. Doain aja. Dah, sekian. Terima kasih.